Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berharap semoga tuntunan Allah, lindungannya senantiasa menyertai kita. Kemudian saya ingin mengajak, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa selalu bersyukur kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pembicaraan sederhana seputar manusia. Artinya saya ingin mengajak, mari kita lebih jauh mengenali siapa manusia itu. Lebih spesifiknya, mari kita kenali diri kita. Karena ada sebagian pendapat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal dengan dirinya, maka ia akan kenal dengan Tuhannya. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan bahwa diksi seputar manusia di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Di antaranya di dalam Al-Quran kata manusia bisa disebutkan sebagai basyarun. Kemudian ada juga kata manusia di dalam Al-Quran disebutkan insan. Selain itu ada juga kata manusia di dalam Al-Quran anasun, yang lainnya insun, kemudian nasun, yang lainnya lagi bani Adam, dan selain itu abdun, ada juga dzurriyyah Adam. Nah, ternyata kata manusia banyak sekali diksi yang kita temukan dalam Al-Quran. Dan tentunya setiap kata ini, setiap diksi ini memiliki penafsiran yang berbeda-beda. Tidak sama rasa-rasanya. Kalau kita paksakan ini artinya manusia sama, itu tidak bisa diartikan seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit seputar kata an-nas, yang mana nanti di dalam Al-Quran kata an-nas ini ya akan cenderung terhadap fungsi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menggunakan kata an-nas ini akan meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan manusia. Baik, yang pertama ya, kata an-nas itu adalah perintah nanti yang akan ada kaitannya dengan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, contoh ayat yang menggunakan diksi an-nas ini yang pertama adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaikum raqiba.
yang artinya adalah, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, yang mana Allah telah menciptakanmu dari yang satu. Kemudian daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan. Allah membuat banyak keturunan, ada laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah oleh kalian semua hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia tidak tunggal hanya seorang saja. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam, berikut Allah ciptakan istrinya Bunda Hawa. Nah, setelah itu yang awalnya 2 orang saja yang Allah ciptakan, namun sampai saat ini banyak sekali manusia yang hidup di muka bumi ini. Ribuan, bahkan jutaan yang hidup di muka bumi ini. Artinya ini berkembang banyak. Dan tentu sisi lain berkembang banyak, alangkah baiknya berkembang baik. Apa maksud dari berkembang baik? Nanti saya akan sampaikan. Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa agar kita selalu menjaga hubungan kita antara satu dengan yang lainnya. Saling mencintai antara sesama, bahkan apalagi sesama muslim. Kita harus saling menolong, kita harus saling memberi. Ini namanya berkembang baik. Satu dengan yang lainnya rukun, tidak saling mencela, tidak saling menjatuhkan. Apalagi Islam. Islam itu saling mengajak, bukan saling mengejek. Islam itu merangkul, bukan saling memukul. Artinya kehidupan dalam Islam itu tentram. Bahkan Rasulullah telah mengajarkan di saat kita berkomunikasi antara sesama, Rasulullah senantiasa menganjurkan agar kita berkomunikasilah dengan baik. Bahkan yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah, jaga lisan kalian. Jangan sampai dengan lisan ini kita dapat menyakiti sesama manusia. Kata Rasulullah, salamatul insan bihibdil lisan. Keselamatan seseorang diantaranya ia pandai dalam menjaga lidahnya. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tersakiti oleh tajamnya lidah. Ini sangat bahaya. Artinya, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Saat ini banyak sekali omongan-omongan yang pedas, omongan-omongan yang tidak baik dilontarkan. Nah, dengan melihat tinjauan hadis ini, kita mesti meredam atau menjaga lisan kita agar senantiasa dapat komunikasi dengan sesama baik. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita disarankan untuk senantiasa menjaga lisan, jangan sampai kita membicarakan orang. Membicarakan saja tidak boleh, apalagi kita berkata-kata kotor di hadapan seseorang, itu akan menyakitkan. Kesimpulannya adalah tentunya bahwa manusia tidak bisa hidup hanya dengan kesendirian saja. Ia butuh teman untuk berkomunikasi, ia butuh pertolongan teman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata An-Nas ini akan melekat pada perintah ibadah. Contoh ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang telah diciptakan sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Artinya adalah, Allah menciptakan kita sebagai manusia, itu senantiasa Allah ciptakan agar kita beribadah kepada Allah. Bahkan kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain agar kita beribadah, manusia dan jin beribadah kepada Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini sebuah pengabdian seorang makhluk terhadap kholiknya. Nah, pada hakikatnya manusia tentunya mesti beribadah kepada Allah.
Nah, pada umumnya, secara umum, itu manusia membutuhkan Tuhan. Mengapa demikian terjadi? Karena pada dasarnya manusia itu lemah, butuh sandaran, butuh pertolongan. Makanya di saat orang selain memeluk agama Islam, itu mereka juga sama butuh Tuhan. Ada yang menyembah matahari, menyembah api, ada yang menyembah berhala dan lain sebagainya, karena dia lemah dan butuh Tuhan. Nah, dikarenakan kita alhamdulillah Allah karuniai iman kepada kita, sehingga kita dapat mempercayai bahwa yang sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah Rabbul Izzati. Oleh karenanya, mari kita senantiasa beribadah kepada Allah, kita sembah Allah. Dalam merealisasikannya, diantaranya kita dapat menjalankan perintah Allah, seperti sholat kita jalankan, puasa yang saat ini kita lakukan, ini bentuk dari segi ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, diksi Anas ditemukan dalam Al-Quran. Itu diantaranya adalah Allah menyerukan kepada manusia agar senantiasa merunduk patuh kepada Allah. Contoh ayatnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada zat yang mengatur manusia, kepada zat yang memiliki manusia, kepada Tuhan manusia. Nah, ayat ini menjelaskan lebih tegas lagi bahwa sesungguhnya manusia itu butuh perlindungan, butuh pertolongan. Nah, pada hakikinya pertolongan yang sangat luar biasa, sebaik-baiknya pertolongan itu hanya kita minta atau kita dapat meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan 3 poin yang saya paparkan tadi, kesimpulannya yang pertama bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Jelas tidak bisa hidup dengan kesendirian, dan ini butuh sesama agar manusia dapat hidup dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia itu ternyata Allah ciptakan tiada lain agar ia dapat beribadah kepada Allah, agar ia dapat mengakui bahwa Allah lah yang kuasa atas segala-galanya. Dan yang ketiga kesimpulannya, manusia adalah makhluk yang lemah, butuh pertolongan, butuh sandaran. Kepada siapa kita meminta pertolongan, kepada siapa kita bersandar, maka jawabannya adalah kita meminta pertolongan, kita bersandar, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lebih jauh untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, oleh siapa kita diciptakan, dan pada hakikatnya dari siapa kita bisa makan, siapa yang menggerakkan tangan kita, siapa yang menggerakkan kaki kita. Kalau seandainya kita memahami lebih dalam, ternyata semua itu ada dalam koridor urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang mengatur semuanya. Jika seandainya kita kembalikan kepada Allah, hidup kita akan tenang. Kita akan senantiasa mengakui bahwa yang mengatur kehidupan ini, kita bisa hidup secara nikmat, secara nyaman, itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar harapan semoga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.